Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Masih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan pentingnya ASI dalam mencegah stunting. Tentunya pemirsa di rumah ingin tahu nih, berapa sih sebenarnya kasus di Bengkulu? Banyak nggak sih sebenarnya kasus stunting khususnya di fasilitas kesehatan pertama? Langsung aja kita tanyakan kepada Dokter Elsa nih, Dok, terkait dengan kasus stunting di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebenarnya banyak nggak sih, Dok? Dan biasanya orang itu datang udah gimana tuh, Dok, anak-anaknya? Ya, jadi memang tadi ya berdasarkan slide Dr. Erli bahwa kita di Pulau Sumatera masih kategori yang merah. Artinya masih banyak kasus-kasus stunting di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera. Kalau di Kota Bengkulu kita masih ada. Kalau dibilang banyak sih kayaknya relatif ya, itu relatif. Jadi ada beberapa kisah kasus-kasus anak stunting. Cuman kan kalau stunting itu kan kita bahasanya kan dia berarti kekurangan gizi yang kronik atau dalam waktu yang lama. Kalau di tempat puskesmas biasanya kan itu ada yang namanya posyandu ya. Posyandu yang memang dia tiap bulan mengukur berat badan, tinggi badan, dan parameter lain kayak lingkar kepala dan lain-lainnya itu memang setiap bulan. Jadi kalau ada kecenderungan 2 bulan saja, kalau kami patokannya 2 bulan misalnya tinggi badannya tidak naik-naik atau berat badannya yang cenderung malah turun atau tidak naik seperti itu ya, kami biasanya udah masukkan dia ke kategori yang waspada untuk anak ini adalah stunting dan sudah masuk ke ranah kerjanya untuk program gizi untuk dilakukan pemantauan atau pemberian yang makanan. Kalau sekarang kan ada yang namanya PMT ya, pemberian makanan tambahan seperti itu, apakah memang diperlukan atau kalau memang ada indikasi dirujuk pasti akan kami berikan rujukan ke spesialis anak seperti itu. Jadi memang masih ada. Kalau untuk anaknya bagaimana, ya ada anak yang memang tidak ada keluhan apa-apa tetapi pada waktu diukur di posyandu itu ternyata ini tadi tinggi badannya nggak naik, misalnya 2 bulan, 3 bulan nggak naik-naik dari berdasarkan kurva, atau memang anaknya itu sudah di bawah 2 ya, jadi ada grafik ya, grafik WHO namanya seperti itu, grafik WHO. Jadi ada grafik yang untuk laki-laki sama perempuan, nanti diukur ada yang tinggi badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan berat badan. Nah di situ nanti ada range-nya. Jadi kalau yang dikatakan stunting juga yang di -2, di bawah -2 standar deviasi. Nah itu juga jadi kategori bahwa anak ini adalah anak yang stunting seperti itu. Oke, berarti tadi yang sifat tangkap ya, Dok, untuk posyandu ini sangat penting ternyata ya, Betul. bisa di rumah biar nggak ketinggalan ya, Dok, ya, untuk anaknya, jadi tetap berada di range yang baik dan juga tetap sesuai dengan parameter yang sesuai. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, Dok, ya, dari Dokter Ika, tadi ada beberapa parameter sudah disinggung sedikit oleh Dokter Elsa bahwa adanya parameter yang memang dikhususkan khususnya dari WHO yang nantinya akan mengukur tinggi badan serta berat badan anak apakah dia ini masih berada di range yang normal atau tidak. Baik, dari Dokter Ika mungkin boleh dilanjutkan, Dok. Tadi mungkin belum selesai ya, Dok, ya. Iya, Dari untuk jangka panjangnya apa aja sebenarnya? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi untuk yang jangka panjang maka tadi kita perawakan pendek itu tadi sudah jelas ya. Jadi kalau memang untuk yang perawakan pendeknya tadi berarti kita lihat dari kurva tergantung umurnya biasanya. Pada usia 1 baru lahir sampai usia 5 tahun maka kita menggunakan grafik WHO. Kemudian sedangkan untuk dari 5 tahun ke atas maka kita menggunakan grafik CDC namanya. Berarti ada memang Betul, ada perbedaan, ada range usia juga dan ada tadi ya sudah dijelaskan Dr. Esa, ada perempuan dan ada laki-laki sehingga memang harapan untuk tinggi badan dari anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Oke. Nah, berikutnya ini adalah resiko tinggi dari diabetes dan kanker. Baru kemudian bisa menyebabkan kematian dini ya. Jadi ternyata ini juga agak berbahaya juga, jadi sampai kematian. betul ya. Jadi memang kalau ketika mungkin anak-anak kita ketemukan pada saat ke poli mungkin anaknya aktif, tidak ada bermasalah seperti itu, anaknya aktif seperti biasa gitu ya, makan minum atau mungkin bisa juga ada kelainan yang makan dan minum, mungkin ada keluhan yang dikeluhkan oleh orang tua, mungkin susah makan atau mungkin ada penyakit yang lain yang mendasari. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya bahwa stunting ini bermacam-macam penyebabnya ya, tadi bisa karena infeksi juga. Nah itu juga satu hal yang penting. Jadi selain masukan yang masuk, kemudian yang kedua yang kita lihat adalah penyerapan. Jadi penyerapannya harus bagus. Jadi untuk agar anak itu
berat badan dan tinggi badannya itu juga bisa naik secara optimal setiap bulannya, maka selain dari intake yang masuk yang cukup, yang kedua penyerapannya harus bagus. Jadi jangan ketika anak makan kemudian ternyata BAB-nya jauh lebih sering daripada biasanya. Mungkin satu hari bisa BAB 2 kali, 3 kali, 4 kali. Artinya itu kan ada kemungkinan diare, sehingga makanan yang masuk tadi tidak terserap dengan baik dan dibuangnya lebih banyak, sehingga akhirnya berat badannya tidak naik. Jadi berat badan tidak naik lama-lama tadi ya bisa berkelanjutan kronis sehingga menyebabkan pendek. Oke. Nah, berikutnya untuk target pada tahun 2025 bahwa prevalensi balita yang stunting itu harusnya berkurang. Jadi dibandingkan tahun 2012 harapannya adalah berkurang sebanyak 40%. Jadi memang tadi ya sudah disebutkan bahwa stunting ini bukan hanya karena genetik, tapi juga juga bisa ada defisit kognitif. Jadi prestasinya akademiknya tidak optimal. Yang kedua, kehilangan peluang kerja juga yang lebih baik. Jadi mungkin pada anak-anak yang sekolah berharapnya, mungkin orang tuanya berharapnya anaknya sekolah di mungkin sekolah kedinasan yang ternyata memang menetapkan bahwa tinggi badan minimal sekian gitu ya, minimal 160, 165 gitu ya. Sehingga akhirnya karena stunting ini tadi jadinya kehilangan peluang kerja, betul. Atau mungkin juga di pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pramugari ya, itu yang seperti itu ya. Atau mungkin pekerjaan yang lain yang memang membutuhkan tinggi badan. Atau mungkin sekarang di BUMN ternyata mungkin ada juga untuk tinggi badan. Iya, sehingga sayang sekali. Jadi walaupun dia cerdas, tapi kalau memang salah satu kriteria administrasi awal tidak masuk, jadinya anaknya tersingkirkan. Itu kan akan sangat disayangkan sekali. Sehingga karena kehilangan peluang, otomatis kan perbaikan dari status sosial ekonominya kan juga terhalang akhirnya. Kemudian sebetulnya kalau kita berbicara mengenai balita stunting, otomatis tidak lepas dari ibu. Jadi memang dari kita gali dulu dari awal, dari ibunya. Karena dari ibu yang stunting itu nanti berisiko melahirkan bayi yang BBLR, 1 BBLR, kemudian 2 bayinya kecil masa kehamilan, artinya bayinya cukup bulan, ya mungkin 37 minggu ke atas, namun ternyata berat badannya mungil, jadi 2,3 kilo atau mungkin cuma 2 kilo gitu ya, sehingga ini nanti dapat menyebabkan lingkaran dari malnutrisi tadi. Jadi memang sebaiknya tata laksana dari stunting sebetulnya adalah pencegahan. Jangan kemudian baru ada kasus baru kita pusing, baru mengatasi. Karena mengatasinya akan jauh lebih berat dibandingkan kita mencegah. Jadi memang kita usahakan dari ibu yang hamil itu agar tidak kek istilahnya ya, energi ya. Jadi si lingkar tangannya, makanya ketika di posyandu itu ibu hamil itu kan juga diperiksa lingkar lengannya. Jadi di bawah 22,5 ya. Jadi harusnya memang diusahakan di atas 22,5 atau 23 ya. 23 cm. Nah, berikutnya adalah dia dapat meningkatkan risiko penyakit generatif seperti apa tadi sudah kita sebutkan, seperti diabetes maupun kanker tadi. Jadi sebetulnya targetnya adalah tahun 2025 ini, tapi ini kan belum keluar hasilnya lagi bagaimana. Berikutnya, jadi 3 faktor penyebab stunting. Jadi ini yang pertama adalah dari gizi ibu yang kurang terjamin. Jadi itu tadi ya, kenapa? Karena mungkin dari gizi ibunya yang kurang, ibunya malnutrisi. Yang kedua mungkin jarak persalinan yang terlalu rapat, jadi terlalu dekat. Jadi belum 1 bulan, udah belum 6 bulan ya, maaf udah 6 bulan, mungkin udah hamil lagi ya, karena tidak ibunya mungkin tidak KB. Atau mungkin mengandalkan KB alami gitu, sehingga jebol, sehingga hamil lagi. Dan mungkin yang sekarang juga yang kita sorotin adalah kehamilan remaja, karena ini sangat banyak sekali terjadi ya, terutama kita yang di rumah sakit kadang-kadang sudah menemukan ibu yang melahirkan, ibu yang operasi, ternyata backgroundnya jadi agak cukup menyedihkan. Yang pertama masih kecil Berarti ya, itu juga berpengaruh ya dok ya, dari ibunya nanti dari akan mempengaruhi ibunya anak stunting. Dan juga Iya, ada betul. 2 faktor lagi ya dok ya, setelah ini kita akan bahas pemirsa. Kita lanjutkan faktor apa saja yang mempengaruhi stunting. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.